tidak seorang pun di antara kita yang bisa memperpanjang hidup kita, bahkan sejengkal pun dengan kita khawatir. Jadi artinya apa? Kekhawatiran tidak ada manfaatnya. Bukan saja tidak ada manfaatnya, tapi juga bisa mengikis iman kita kepada Allah. Itu problemnya. Dan hidup kita ini akan diarahkan kepada tujuan yang salah. Karena sadar atau enggak saudara khawatir, saudara ingin mendapatkan pegangan rasa aman. Dan dari mana saudara berusaha untuk dapatkan itu? Kalau bukan dari Allah, ya dari mamon. Tapi karena sifat mamon itu tidak tetap dan tidak stabil, semakin saudara ingin mendapatkan pegangan rasa aman dari mamon, semakin saudara khawatir. Itu jadi lingkaran setan. Jadi inilah sebenarnya saudara tabiat dosa kita yang membuat kenapa kita sering khawatir. Karena dimulai dari sebenarnya kita punya satu dorongan kesadaran ingin memegang kontrol penuh atas hidup kita. Tapi saudara kita juga tahu bahwa hidup ini terlalu kompleks untuk kita kendalikan, untuk kita kontrol. Kita hidup di dunia yang stabil dan tidak stabil sekaligus. Most of the time kita menjalani hidup ini predictable. Besok akan apa? Ya begitu memang benar. Lusa ada jadwal apa? Ya memang benar begitu. Tapi kerap kali juga kita menghadapi realita hidup yang unpredictable. Tuhan Yesus mengajar kita untuk mempercayakan hidup kita, segala kebutuhan kita hari ini, besok, dan masa depan kepada pemeliharaan Bapa yang berdaulat dan penuh kasih setia. Berserah tidak sama dengan pasrah. Kalau pasrah itu apa boleh buat, ya kan, dan pasif ya sudah mau ngapa lagi. Tapi kalau berserah itu adalah keputusan dan tindakan yang aktif. Apa bentuk konkretnya berserah dan percaya? Bentuk kita berserah kepada Allah adalah kita datang kepadanya, mengakui itu. Katakan secara jujur, Tuhan saya memang sering khawatir. Saya menyadari itu, saya tahu itu. Dan karena Engkau berkata jangan khawatir, maka sekarang saya datang. Saya membawa kondisi saya ini apa adanya di hadapan-Mu. Saudara, pengakuan itu penting. Sebelum pada akhirnya kita belajar untuk mulai menaruh percaya. Kita mengakui kelemahan kita. Tidak seorang pun di antara kita yang gak pernah khawatir. Dengan kita datang, dialog dengan Tuhan dalam doa. Dan kita ingat juga firman Tuhan. Firman Tuhan sanggup untuk menghibur kita. Sanggup untuk menguatkan kita. Sanggup untuk memberikan kepada kita kembali iman percaya. Waktu kita mau sungguh-sungguh terbuka kepada firman dan memperhatikannya dan menerimanya. Firman Tuhan berkata, rendahkan dirimu. Saya sudah rendahkan diri saya belum? Saudara, kita menghadapi kekhawatiran adalah kita belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berkati. Apa yang Tuhan sudah lakukan, apa yang Tuhan sudah sediakan dan cukupkan sampai hari ini. Dan itu menjadi referensi kita untuk melihat ke depan, sebagaimana Tuhan sudah menyertai saya sampai hari ini. Saya bersyukur untuk kasih setia Tuhan, dan saya mau percaya kasih setia Tuhan juga untuk ke depan. Ketika khawatir, bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Jangan khawatir itu sendirian, saudara. Ketemu sama orang percaya, anak Tuhan, sehingga kita dikuatkan, kita bisa share, kita bisa didoakan. Nggak ada di antara kita yang cukup kuat kan sendirian. Meskipun Tuhan mengatakan janganlah kamu khawatir akan hidupmu, bukan berarti kita tidak akan mengalami kesusahan dan penderitaan. Tuhan menjanjikan apa? Pemeliharaan dan penyertaan. Itu yang Alkitab ajarkan. Tapi Alkitab tidak pernah mengajarkan kita orang percaya akan dilindungi dari segala penderitaan. Sebaliknya, saudara, kita dipanggil untuk ikut Yesus, menyangkal diri, memikul salib. Artinya penderitaan itu menjadi sebuah keniscayaan sesungguhnya bagi setiap kita yang mau mengikut Yesus. Tapi sekalipun di dalam segala penderitaan dan kesulitan hidup kita, Allah berjanji akan memelihara dan menyertai.